Selamat sore Bapak Ibu, balik lagi ya. Kemarin di video terbaru ada yang komen ya. Dia bilang kalau saya ngoleksi saham CRSN, kemudian gimana cara menganalisanya sehingga berani masuk ke saham CRSN gitu. Ini candlestick grafik ya, grafik CRSN sejak awal IPO sampai sekarang ya. Intinya di CRSN ini saya itu melihat bahwa bandarnya belum untung, kemudian diakumulasi lagi gitu. Untuk mengetahui bandar sudah untung atau belum untung, sepertinya nanti akan saya buatin video khusus ya. Akan saya buatin video khusus gitu. Ini broker summary CRSN itu di hari pertama IPO ya, hari pertama IPO. Itu XA-nya jualan ya, XA ini underwriter-nya ya, CP ini ya indikasi dipakai sama market maker-nya juga, sama beberapa broker zombie gitu. Jualan sekitar 1,2 juta lot lah. Yang makan memang murni retail ya. Tapi masih ada broker-broker zombie ini, broker zombie yang nanti kedepannya kita tahu bahwa ini ternyata ya broker dipakai sama market makernya juga gitu. Cuma anggaplah di awal IPO dia itu distribusi 1 juta lot ya, distribusi 1 juta lot gitu. Ini di candle pertama yang ini, yang bentuk jarum ini gitu. Kemudian di hari selanjutnya kan gap down tuh, cuma kan volumenya kecil ya. Di gap down tersebut ternyata ya retailnya cut loss ya, retailnya cut loss ya. Ini GR retail besar ya, cut loss. Dan yang nampung ya broker zombie ini gitu, broker zombie gitu. Salah ya, ini broker summary tanggal 20 bulan 7 sampai Agustus ya. Ini bukan tanggal 20 bulan 7 ya, di area sini sampai Agustus di sini fase kenaikannya ya, dari sini sampai kenaikannya sampai sini gitu. Ternyata ya akumulasi gitu, akumulasi. Dan saya ingat banget di fase itu saya sama teman-teman grup banyak itu masuk cukup besar ya di sini ya, masuk cukup besar. Dan akhirnya di sini ya kita ada yang TP, ada yang cut loss gitu. Ternyata ya market makernya itu nggak mampu untuk nampung barang gitu, makanya di sini candlenya dalam banget gitu, candlenya dalam banget. Dan saya kebagian cut lossnya gitu di saham CRSN ini gitu. Cut loss di sini average saya cukup atas ya, di area koreksi ini 130-an, saya cut loss di 120-an gitu waktu itu. Kemudian setelah cut loss ya, ini retail-retail yang saya bilang tadi, teman-teman dari grup kami itu jualan ya, jualan. Dan ternyata mereka akumulasi lagi gitu, cuma akumulasinya di bawah gitu. Ini kan sampai bulan Oktober ya, bulan Oktober itu sampai di area sini, kayaknya area sini ya diakumulasi lagi gitu. Retailnya udah mulai bosen ya, akumulasi lagi. Bahkan ini candle seperti ini itu tanda bahwa ketidakliquidan suatu saham ya. Artinya dia open gap down, open gap down naik, open gap down naik gitu. Artinya sahamnya nggak liquid lah. Itu ya mostly market makernya akumulasi terus gitu. Cuma pakai broker-broker zombie yang cukup banyak gitu. Dan yang membuat saya menarik itu, yang saya lirik itu di area sini. Ini beberapa hari itu volumenya spike-spike terus ya, volume spike. Dan ternyata ya barang dari broker-broker zombie tersebut itu dikumpulin ke satu broker ya, satu broker gitu. Sebesar 800.000 lot ya. Distribusi awal aja itu 1 juta, ini udah terakumulasi 800.000 lot lagi gitu. Ini menurut saya itu ada indikasi bagus ya. Kalau barang yang dipecah kemudian tiba-tiba dikumpulkan ke satu broker, itu biasanya indikasinya bagus gitu. Dan setelah itu harganya turun ya, turun, tapi volumenya kecil ya, volume kecil. Dan saya baru itu ternyata di sini itu volumenya di-create lagi ya, volumenya di-create lagi ya. Nah, ini broker summary dari awal IPO sampai crossingan tadi, di sini. Itu ya terlihat bahwa barang yang didistribusikan itu diakumulasi lagi gitu, dipindahin ke satu broker yaitu IN ya.
dari XA, CP, dan banyak broker zombie itu dipindahin ke satu broker, dan ya masih ada broker-broker zombie yang lain yang masih nampung barang gitu. Kemudian ya ini di bawah ternyata masih diakumulasi lagi ya. Ke bawah. Nah, ini itu XA-nya buyback lagi ya, buyback lagi, dan sellernya retail tadi. Ini XA buyback di fase ini sampai atas ini. Itu buyback terus ya XA-nya gitu. Average-nya di 122. Ini IN-nya jualan ya, karena ya untuk nge-create likuiditas ya. Karena susah juga XA mau belanja tapi likuiditasnya kecil gitu ya. Retail kurang tertarik ya untuk transaksi gitu. Jadi retail biasanya ya jarang yang cut loss malah. Kalau likuiditas besar, retail ada yang bolak-balik, kemudian ada yang exit ya. Terbukti di sini ternyata retailnya beberapa exit ya. YP, XC, XL, NI. Nah, ini retailnya exit. Barangnya ditampung lagi sama broker XA ya. Dan ini yang membuat saya menarik ya. Cuma yang saya agak curiga ya. Di atas ini itu dia itu tertahan koreksi, cuma koreksinya lebih ke turun ya, lebih ke turun gitu, bukan jaga harga gitu. Dan volumenya memang hilang gitu, volumenya memang hilang. Tapi karena saya udah masuk ya, ya udah kita tunggu aja gitu. Toh ini juga akumulasi statusnya secara bandarmologi gitu. Tinggal nanti kalau mungkin ke area sini ini tuh di 112, kalau yang ini 106 ya. Mungkin saya akan nambah ketika masuk ke 112 atau ke 106 ya. Kenapa saya berani ya? Karena secara fundamental pun ini CRSN ini ya bukan saham yang busuk-busuk amat gitu. Dia punya cash 52 miliar ya, asetnya 253 miliar, market cap baru 347 miliar ya. Ini PBV-nya masih 1,6 kali ya. Ya cukup murah bagi saya gitu. Dan revenue-nya itu 417 miliar ya. Cuma sayang dari revenue 417 miliar itu net profitnya hanya 25 miliar ya. Dan earning per share-nya itu 8. Ya menarik ya, earning per share 8, harga saham baru di 100-an ya. Ini saya lupa bid over kapan ya, karena saya udah rencana buat bikin video ini. Kalau nggak salah kemarin ya, pas jam market kalau nggak salah. Dan juga rasio utangnya itu kecil ya, debt to equity-nya cuma 0,23 gitu. Berarti utangnya itu cuma 23% dari total ekuitas ya. Ekuitas yang ini 210 miliar ya. Gitu sih kenapa saya lebih memilih CRSN ya. Nah, ini itu kan secara bandarmologi ya. Ini kalau masuk itu biasanya saya pakai teknikal ya. Teknikal ya tarik-tarik garis gitu. Di sini kan ada support di sini. Ini area sini itu sebenarnya area demand ya. Area demand di mana ya? Kalau berada di sini itu demandnya cukup stabil ya. Kalau jatuh ke bawah nanti dia akan balik lagi ke sini. Jatuh lagi dia akan balik lagi ke sini. Cuma kan sekarang sedang mencoba breakout ya. Tinggal nanti dia akan balik lagi ke sini atau lanjut breakout ya. Lanjut breakout ke atas gitu. Cuma ya itu, ini tuh saham non liquid ya. Jadi rada rawan sebenarnya. Kalau non liquid itu biasanya kalau terkoreksi itu cukup dalam ya. Cukup dalam dan cuma ya sekalinya naik dia langsung gap gitu. Contohnya aja di sini gitu. Sekali di mana tadi? Nah, ini sekalinya naik ya dia langsung gap gitu, langsung naik atas gitu. Gitu sih kenapa saya milih CRSN ya, karena secara bandarmologi IPO bandarnya belum untung, barangnya belum dipegang investor retail banyak ya, bahkan diakumulasi lagi. Dan secara fundamental pun sekilas itu cukup oke ya, nggak ada yang neko-neko di CRSN ini gitu. Biasanya nanti kuartal 4 keluar itu kalau bagus harganya bisa spike ya, bisa spike dan saya bisa coba exit di spike itu gitu. Kuartal 4 itu biasanya di bulan Februari ya. Kalau speknya cukup bagus ya kemungkinan saya exit dulu ya, pindah ke saham-saham yang cukup cukup liquid ya. Karena CRSN ini ya kurang liquid lah, agak kurang bagus buat saya gitu. Gitu sih untuk Pak siapa? Pullman Batubara gitu. Kenapa milih CRSN ya?
Bandarmologinya bagus, teknikalnya ya cukup bagus, fundamentalnya ya nggak jelek-jelek amat gitu. Plus ini tuh mantan saham mainan saya ya. Maksudnya saya pernah masuk di saham ini gitu di awal-awal IPO gitu, gitu sih. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Cuma saran saya ya kalau CRSN nunggu dulu aja. Karena koreksinya itu cenderung lebih ke bawah gitu. Itu cukup sih untuk video kali ini. Terima kasih.